Halo sahabat PU, kembali di channel Nugroho PU, channel yang membahas tentang bangun rumah dan renovasi rumah. Nah, saat ini saya akan membahas tentang pengenatan pada lantai granit. Oke sahabat PU, saya sekarang sedang berada di Jakarta Timur. Nah, proses yang sedang berlangsung di proyek ini adalah pengenatan ya, seperti yang dilakukan oleh tukang saya di depan. Yang sebenarnya pekerjaan ini banyak disepelekan, padahal ini penting ya. Sekali lagi, bagus tidaknya pasangan granit ya, itu bergantung dari kerapihan natnya ya. Nah, kemudian perihal nat ini juga sering jadi sebuah perdebatan ya di antara teman-teman tukang ya, teman-teman yang bergelut di dunia konstruksi. Ada yang suka pakai nat, ada yang enggak gitu. Nah, tapi kalau saya pribadi itu saya lebih pilih pakai nat ya. Karena apa? Kita tahu bahwa granit ini itu tertempel dengan lantai yang ada di bawahnya, itu sudah ada perekatnya atau sudah ada semen dan pasirnya yang mengikatnya ke bawah ya, atau ke lantai dasarnya. Nah, tapi kan dia belum ada yang mengikat antar sesama granit ya kan. Nah, tujuannya nat itu adalah salah satunya untuk itu, untuk merekatkan antar granit satu dengan granit yang lainnya, seperti itu. Nah, yang sering terjadi di lapangan ya kan, banyak juga yang terlalu menyepelekan nat, apalagi yang sering salah nih ya, untuk granit-granit yang bertekstur ya, seperti yang di depan ini. Itu ada tukang yang main mengencerkan sebuah adukan nat, kemudian diguyurkan gitu kan. Padahal dia tidak tahu bahwa kalau granit yang bertekstur itu dia menyerap semen tersebut atau semen nat tersebut, hingga akhirnya tidak bisa dibersihkan. Itu akan merepotkan sekali ya. Jadi bagi sahabat PU yang sedang bangun rumah atau renovasi rumah, kalau granitnya bertekstur, itu jangan main diguyur saja ya, jadi harus pelan-pelan satu-satu, seperti yang dilakukan oleh tim saya di depan ini ya. Memang butuh ketelitian, dan ini bagian dari sentuhan terakhir dalam pasangan granit ya. Bahkan menjadi penentu bagus tidaknya pasangan granit itu dari natnya gitu. Nah, kemudian terkait dengan lebar nat bagaimana ya. Kalau saya pribadi, setidaknya harus ada nat 1 mm gitu sahabat PU ya. Jadi kalau rapat banget tuh, rapat banget, jadi misal katakanlah 0,5 mm gitu ya, itu nanti malah material nat itu tidak dapat mengisi celah tersebut, dan nantinya bisa jadi potensi serangga-serangga, hewan-hewan kecil itu naik dari dalam tanah menuju ke atas gitu loh ya. Makanya itu adalah salah satu kegunaan dari nat ya. Dan sekarang banyak kok macam-macam nat yang bisa kita beli di toko-toko bangunan ya. Bahkan ada yang sesuai dengan warna dari granitnya ya. Misal ada warna putih, hitam, dan lain sebagainya. Nah, pada proyek kita kali ini kita pakai nat 1 mm sahabat PU ya. Tentu pasti ada meleset-melesetnya, ada yang beberapa yang 2 mm, namun naik turunnya di 1 sampai 2 mm seperti itu. Nah, kita akan lihat hasil dari pekerjaan pengenatan yang dilakukan oleh tim ini ya sahabat PU ya. Nah, ini kita pakai material nat atau grouting, itu dari produknya AM sahabat PU. Nah, ini jadi material grouting ini menghubungkan antara granit ini dengan granit sebelahnya, seperti itu. Nah, bayangin kalau nggak ada ini nih, ini kan ada potensi nanti ada serangga yang bisa masuk dari dalam atau di bawah granit ini keluar, atau serangga tersebut suka mengeluarkan pasir yang ada di dalam lantai yang ada di bawah granit. Sering kan sahabat PU menemukan kasus-kasus seperti itu. Nah, itu adalah salah satu dari tujuan pengenatan ya. Jadi dia menghubungkan granit satu dengan granit yang lainnya.
Nah, di sini juga sudah selesai semuanya. Kita juga sudah nut semuanya. Ini tinggal pembersihan saja. Saya akan naik lagi sahabat PU. Nah, ini di sini adalah granit berwarna hitam yang kita pakai pada posisi tangga. Itu nutnya juga kita pakai yang warnanya hitam, ya. Jadi dia menyamarkan nut itu sendiri. Nah, apalagi pada posisi yang menggantung seperti ini ya, pada posisi tangga, pada posisi granit yang ada di lantai 2, ya kan? Itu nut penting banget, ya. Karena apa? Pada posisi yang menggantung begini, itu cenderung rawan terjadi popping ya, atau keramik yang meledak itu loh sahabat PU. Nah, kalau nutnya bagus itu bahkan bisa mengurangi potensi untuk popping. Sekarang saya akan naik. Nah, sekarang saya ada di lantai 2 yang sudah bersih sahabat PU. Ini sudah kita nut semuanya. Tuh, kita sudah nut semuanya. Ini pasangan granit dari tim Nugroho PU. Ya. Ini warna putih, kemudian semburat warna abu. Untuk balkonnya ini warna krem ya, atau coklat muda. Untuk tangganya ini warna hitam sahabat PU. Kemudian ini yang ada di kamar. Oke, ini sudah kita nut semuanya. Oke, selain bahasan nut, saya juga akan menyampaikan tentang bahasan plin yang ada di sekeliling di kamar ini, ya. Jadi, apa sih gunanya plin itu? Gitu. Nah, seperti kita ketahui bahwa lantai rumah itu sering dipel, ya kan? Kemudian sering terkena air, kalau ada tumpahan-tumpahan air. Nah, kalau catnya cat interior, ya kan? Itu kalau kena air secara terus-menerus itu akan mengelupas, ya. Makanya dengan adanya plin seperti ini, ya kan? Plin itu adalah pasangan granit yang jadi penghubung antara lantai dengan dinding, ya. Tujuannya supaya kalau pada saat kita ngepel gitu kan, itu alat pel-pelan kita tidak menggores permukaan cat, ya. Logis ya sahabat PU ya. Jadi kalau kita ngepel lantai itu kalau ada plinnya seperti ini, itu pelannya atau kain pelnya yang basah itu tidak mengenai dinding atau cat dinding yang ada di rumah sahabat PU semua. Nah, jadi menambah kesan rapi dan juga ada sisi fungsionalnya. Nah, kemudian ini adalah plin yang berada di void tangga. Nah, beberapa dari proyek-proyek di luar sana itu bahkan tidak menambahkan tanggulan ini ya di sekeliling void ya. Itu jangan ya sahabat PU ya. Itu sepele ya, tapi ini fatal. Contoh nih, kalau kita sedang membersihkan di lantai 2 ini, kalau tidak ada tanggulannya ini, itu kotoran langsung turun ke bawah loh. Ya, jadi harus ada tanggulannya seperti ini. Kalau kita nyapu ya kan, jadi kita enak membersihkannya. Dia tidak turun ke bawah. Bayangin nih, di bawah dari void ini itu adalah ruang tamu. Ya kan? Tuh, di bawah void ini tuh ruang tamu di situ sahabat PU. Ya. Kalau tidak ada tanggulannya ini, itu debu-debu, pasir, kotoran atau apapun benda-benda kecil, ya kan? Itu bisa jatuh ke bawah. Makanya di sekeliling void itu harus ada tanggulannya seperti ini. Ini ya. Ini penting. Jangan sampai bikin void tapi nggak ada tanggulannya. Tuh. Bahkan di balkon-balkon ya, itu semuanya kita pakai tanggulan yang juga ada plinnya. Nih, ini kecil banget, ini ukurannya cuma 1 kali 1,5, tapi kita tetap tambahkan tanggulan dan juga ada plinnya. Kemudian di void depan, tuh, semua terdapat tanggulan yang mengelilingi dari balkon di lantai 2 ini sahabat PU. Ya, nanti airnya bagaimana Pak? Nah, airnya sudah kita persiapkan. Nah, ada floor drainnya di sini. Ada floor drainnya.
Jadi air tidak langsung turun ke bawah, tapi dia turun melalui floor drain ini. Oke ya sahabat PU ya, saya sudah bahas tentang nut granit, jenis-jenis granit yang kita pakai di sini, kemudian tentang tanggulan dan juga tentang plain granit. Saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan untuk konten kali ini. Bagi sahabat PU yang mau bangun rumah atau mau renovasi rumah, silakan hubungi nomor WhatsApp yang ada di deskripsi video ini. Kemudian yang mau berdiskusi cantumkan di kolom komentar ya. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya karena kami akan berbagi video setiap hari. Terima kasih, kita ketemu di konten berikutnya. Semoga bermanfaat sahabat PU. Assalamualaikum.